Gong Zhanxiao. Kakak kedua, kakak ipar. Suami Sang Ning benar-benar, suami takut istri. Apa yang kau pegang itu celana dalam wanita? Pria dewasa mencuci celana dalam wanita. Kau tak punya harga diri. Aku punya harga diri. Mencuci pakaian istri adalah kewajibanku. HMPH, pria penakut pada istrinya. Apa salahnya takut pada istri? Suami takut istri punya keluarga harmonis. Sayang, sebentar lagi selesai. Kak, tolong jangan ikut campur urusan keluarga Kak. Siapa yang mau ikut campur? Ayah mengundang Liu Fugui, orang terkota untuk ultahnya. Suami penakutmu ini dilarang datang. Apa hubungannya dengan kami? Ini ultah ayah, aku pasti datang dengan suamiku. Tahukah kamu? Tuan Liu, orang terkaya itu, pernah tertarik padamu dulu. Sekarang istrinya sudah meninggal. Ayah ingin mempertemukan kalian lagi di ulang tahun ini. Kakak, omong kosong apa ini? Aku sudah punya suami. Sang Ning istriku. Jangan main-main. Tayamla, Pekhandang. Pria dewasa tapi cuma bisa cuci baju, masak, dan jaga anak. Mengandalkan wanita cari nafkah. Kalian mempermalukan keluarga Sang. Lebih baik tenggelam saja di sungai daripada jadi beban orang. Sudah kakak. Aku mencintai suamiku apa adanya. Jika tak terima, kita putus hubungan saudara. Benar. Yang penting kami bahagia. Tak perlu peduli omongan orang. Bahagia? Mampu beli hadiah layak untuk ulang tahun ayah besok? Hadiah dariku nanti bikin matamu melotot. Sudah, suamiku. Abakan mereka. Ayo pergi. Suamiku, kenapa keluarkan kotak perhiasan berlapis emas ini? Bukankah besok ulang tahun ayah? Coba cari hadiah yang cocok. Mau kasih ini ke ayah? Nilai kotak ini kurang dari 200 yuan. Kamu serius? Sayang, ini emas asli. Karya master langka yang tak ternilai harganya. Terus ulangi sampai kamu sendiri percaya. Kukira aku tak bisa bedakan asli atau palsu? Sayang, ini nyata. Aku tak pernah bohong pada. Sudahlah. Asli atau tidak, ini pemberianmu. Jangan berikan ke orang lain. Baiklah. Kalau begitu aku akan tuliskan cek. Besok pagi, bawa tulisan ini ke Bank Dunia di Darfein. Cari Presiden Wang Fujing untuk pilih hadiah. APA, bawa ini ke Bank Dunia untuk pilih hadiah? Apa yang kau katakan? Bawa catatan ini ke Bank Dunia untuk ambil hadiah? Benar. Sayang, jangan bercanda begini lagi. Urat gelap menguasai ekonomi dan kekuatan dunia. Kekuatan yang tak mungkin kita raih seumur hidup. Jika ku bawa kertas ini ke Bank Dunia, apa aku akan pulang dengan selamat? Jangan lebay. Besok ulang tahun ayah, aku cuma mau membantu. Sudah, berhenti main tipu-tipu kekanakan ini. Aku tahu harga diri pria penting. Dimarahi second sister jangan dipikul. Hidup itu seperti minum air. Hanya kau yang tahu rasanya. Sayang, yang kukatakan ini benar. Sudah. Tak usah khawatir tentang hadiah. Aku yang urus. TAPI. Tak ada tapi. Dengarkan aku, jangan dipersulit. Kalau begitu, aku akan telepon dan atur sendiri. Simon. Pasti papa mama lagi berciuman, berpelukan, dan saling mendukung. Papa serius sekali, pasti tidak bohong. Aku akan ambil hadiah untuk kakek. Papa pulang saja. Aku masuk sekolah sendiri. Bisa? Bisa. Dada, papa. Ponyo, Lari Palin. Hati-hati jangan jatuh. Si kecil ini. Lin Feng, jam 12 siang, siapkan 50 peti anggur Guangliang kualitas, terbaik ke keluarga Sang, di Jalan Liwi Tengah. Siap, Godfather. Akan kau turun sendiri segera.
Azik. Sekarang ke Bank Dunia ambil hadiah untuk kakek. Dari mana datangnya bocah sialan ini? Kau tahu ini tempat apa? Aku tahu. Ini Bank Dunia di bawah Darkvin. Kau tahu ini wilayah Darkvin. Tetap berani masuk? Kau cari mati. Tapi ayahku menyuruhku ke sini ambil hadiah. Lihat, ini tulisan tangannya. Gong. Benar. Paman, cepat panggil presidenmu temani aku ambil hadiah. Kurang ajar. Mengibuli aku? Pergi sana. Aku tak ada waktu. Kata ton cul. Kata ton cul. Cepat kembalikan. Wer Henti? Ki Gottvater. Ini tulisan tangan Gottvater Darkvin. Bukan. Ini tulisan ayahku. Kembalikan. Ini tulisan ayahmu? Gottvater ternyata punya anak. Jangan-jangan ini putrinya? Nona, ayahmu suruh apa ke bank ini? Ayah suruh bawa catatan ini cari Presiden Wang Fujing. Ambil hadiah untuk kakekku. Pak Presiden, gadis kecil ini mau ambil sesuatu pakai kertas sembarangan. Lihat baik-baik, ini ciri-ciri nona muda. Jika kau lancang lagi, 10 nyawamu takkan cukup. Iya ya, ya. Saya Wang Fujing, nona. Mari kita ambil hadiah. Nona, ini ada berbagai giok, zamrud, berlian, dan mutiara warna-warni. Silakan pilih yang ingin dibawa pulang. Paman manajer, panggil saja Boniu. Aku tak bisa bedakan, tapi berlian itu berkilau. Aku pilih berlian. Baik, Nona Boniu. Mau ambil berapa banyak? Isi sampai penuh tas sekolah. Baik, baik. Segera saya bungkus. Selamat. Sama-sama. Sama-sama. Ayah. Ayah, ini hadiah ulang tahun dari kami. Rui Giok Hetian. Ayah, ini skuter mobilitas dari kami. Nyaman untuk jalan-jalan. Iya, sangat nyaman. Ayah, ini anggur kesukaan Gottvater, 2 botol Guangliang edisi khusus. Karena hanya keluarga di sini, mari kita minum bersama. Anggur Guangliang. Katanya Gottvater akan cabut pembatasan pembelian agar semua bisa menikmati. Harganya bakal terjangkau. Tapi sekarang, ini anggur premium yang langka. Baik, baik. Semua hadiah ini tepat yang kuinginkan. TN Liu, orang terkaya, sebentar datang. Kok adikmu belum kelihatan? Kami datang. Ayah, kami di sini. Ayah, kami sudah sampai. Ayah. Kakak keempat, akhirnya kau datang. Ayah baru saja membicarakanmu. Kakak keempat, bukankah kusuruh jangan bawa Gong Zhan Xiao? Tuan Liu si orang terkaya akan segera datang. Sudah, jangan banyak bicara. Ayah, ini anggur yang sengaja dibeli Zhan Xiao untukmu. Ayah, kami mendoakanmu panjang umur, sehat selalu. Taruh anggurnya lalu kalian bisa pergi. Ayah, kami sengaja datang untuk merayakan ulang tahun. 2 botol anggur ini, apa ini hasil menghemat uang bulanan selama setengah tahun, Bang? Walau kami tidak kaya, kami juga tidak segitu melaratnya. HMPH, kau di rumah saja urus kompor dan anak. Tidak cari uang. Seluruh keluarga bergantung pada Sang Ning. Tapi kau masih ingin gaya-gayaan. Kau tak bisa menghargai istri. Aku tak paham adik bungsuku melihat apa padamu. Ayah, ini hanya 2 botol anggur. Kami tidak bermaksud pamit. Lagi pula, kami tidak kekurangan uang. Uang kami tahun ini diinvestasikan ke proyek. Sudahlah, adik. Kami tahu persis kondisi keuanganmu. Kakak kedua, jangan meremehkan. Uang kami memang sedang diinvestasikan. Tenang saja. Hidup kami bahagia walau sederhana.
Tak perlu bakti ke orang lain. Lagi pula hari ini ulang tahun ayah. Jangan diaper keru. Gong San Xiao. Jangan bermuka dua. Adik bungsuku jadi sok gaya karena menikahi orang gagal sepertimu. Sok bicara perusahaan dan investasi. Kau pikir kami bodoh? Ayah, aku tidak sok. Yang kukatakan benar, hidup kami nyaman. Benar? Hampir tak masuk akal. Kalau 40% omonganmu benar, kalian takkan datang cuma bawa 2 botol ergot. Iya adik, yang kami bawa hari ini juga cuma 2 botol minuman Guangliang. Kalau kau nikahi orang kaya seperti Tuan Liu, hadiah untuk ayah bisa 10 kali lebih bagus dari ini. Kalau Tuan Liu sehebat itu, kenapa kau sendiri yang tidak menikahinya? Sudah bertahun-tahun, kenapa kau masih tetap sesekali ini? Mengapa aku harus dengar? Suamiku yang terbaik. Selama ini acara keluarga besar. Selalu aku dan Jan Xiao yang urus biaya dan tenaga. Kalian makan dan ambil dari kami, tapi lalu pura-pura lupa. Jangan kira. Urusanmu lancar selama ini karena suamiku dari Darfain. APA, kakak ipar dari Darfain. Bagaimana? Aku bahkan pernah bicara dengan pemimpin tertinggi Darfain, Sang Godfather. Masa lalu, kini, dan masa depan keluargamu bergantung padaku. Kakak ipar benar-benar dari Darfain? Pantasan perusahaan kita seperti bisa semena-mena. Jangan percaya. Organisasi ketat seperti Darfain pasti tak terima orang seperti dia. Iya benar. Darfain. Mana mungkin Godfather yang seperti dewa mau bicara dengannya? Pewong. Sang Ning, berhenti ngaco. Kalau buatku marah, aku akan pakai kekuatan Darfain untuk lenyapkan kalian. Masa saksi? Darfain organisasi bejek, bukan gang. Tak mungkin sembarangan hilangkan orang. Juga. Meski kakak iparmu bukan dari Darfain, dia bisa beri kehormatan untuk kakakmu. Tidak seperti pilihanmu. Apa salah pilihanku? Dia mensentai kedan melandanjaku. 6 tahun menikah tak pernah menyakitiku, dan cintanya tetap seperti awal. Hanya karena dia tak bisa cari uang, makanya cuma bisa di rumah masak dan jaga anak. Sang Ning, kalau dia tak memanjakimu, siapa lagi yang cari uang buatnya? Adik bungsu, kau yang paling berpendidikan dan cantik. Tapi menikahi si, suami penurut, paling miskin. Kakak, aku tak mau kalian menghinanya. Jangan merah. Biar aku yang urus. Saudara-saudaraku, meski aku cuma di dapur setiap hari dan tak banyak uang, tapi ada harta keluarga. 2 botol ini baru awalan. Masih ada hadiah lain untuk ayah. Kau menggada ada, kan? Suamiku tak perlu memaksakan gengsi. Sayang, aku sudah siapkan hadiah untuk ayah sejak lama. Apa yang kau siapkan? Miniman Guangliang. Aku ingat ayah suka minum, jadi aku siapkan beberapa kardus. Melihat waktunya, sebentar lagi sampai. Cepat, masukkan ke mobil. Jangan sampai Godfather menunggu. Sedetik pan. Di depan rumah kakekku. Pasti orang tuaku sudah sampai. Oh mon besar. Gong San Xiao. Kapan bisa berhenti membual? Kau yang cuma di dapur. Tahukah sulitnya dapat minuman Guangliang ini? Tentu tahu. Makanya aku siapkan ini sebagai bukti ketulusan. 1 botol saja langka. Aku siapkan 50 kardus, tiap kardus 6 botol. Karena semua keluarga ada di sini, nanti ambil 2 kardus per keluarga. Suamiku, Minuman Guangliang yang langka sampai sulit dapat 1 botol, suruh kita ambil 2 kardus. Kakak ipar, kau jadi gila karena jadi suami rumahan? Pasti dia kebanyakan nonton drama pendek sampai ngira jadi raja bisnis atau dewa pengobatan. Raja bisnis bernama Wei Long. Dewa pengobatan yang bisa hidupkan orang mati Yetang. Mereka bawahan saya. Katanya raja bisnis dan dewa pengobatan bawahannya, Gong San Xiao. Kalau terus mengobrol kau bisa terbang ke langit. Bukan ilegal berkoar-koar. Memalukan. Saya bicara jujur. Suamiku, diamlah. Kau bukan tipe orang yang bicara ngawur karena diprovokasi. APA kau sakit? Perlu ke dokter? Sayang, aku baik. Benar sudah siapkan 50 kardus minuman Guangliang. 50 kardus minuman Guangliang? Suami, jangan bicara besar. Minuman Guangliang sekarang pasokan khusus Darfain. Kecuali Godfather cabut larangan beli, rakyat biasa seperti kita takkan bisa dapat. Dik, kau mau kabur dengan suami penakutmu? Jangan pergi.
Bagaimana nanti kalau 50 kardus Guangliang datang tapi tak ada yang terima? Sudah, berhenti tertawa. Istri, jangan takut. Biarkan mereka tertawa, nanti malah lebih malu. Gong San Xiao, sengaja mau mempermalukan keluarga Sang di pesta ulang tahunku? Dosa apa yang kubuat sampai anakku terpesona orang gagal sepertimu? Ayah, kenapa tidak bisa lihat kebaikan Chan Xiao? Dia baik sekali. Orang miskin ini, kantongnya lebih kosong dari wajahnya. Kalau benar jujur, mungkin aku terima. Tapi lihatlah, tak punya apa-apa tapi sok kaya raya. Apa sifat begini? Kalau tidak kuhalangi, kau hancur hidupmu karena dia. Ayah, maksudmu apa? Maksudku, suamimu ini mempermalukan keluarga Sang. Hari ini kau harus putus hubungan dengannya. Tuan Liu, Oranter Kaya, Akan Menuimu, Kalo Bersamania, Status Mu Akan Pontaberi Guangliang Sebagiadia. Aku tak mau. Berani beraninya kau tentukan hidupku? Karena aku ayahmu. Tak akan kubiarkan ko Bersamania. Usir menantu tak berguna ini. Keluar. Cepat keluar. Kau tahu, sedang mengganggu kehormatan kita. Pergi sana, jangan berlama-lama, keluar. Pergi. Pergi, waktunya makan. Jangan sebut ayahku pecundang. Ayahku punya banyak uang. Kakek, papaku bukan pecundang. Semua berlian ini milik papa. Dasar anak bandel. Dari mana kau dapatkan aktor-aktor ini? Bukan aktor. Mereka penjaga dari Pak Direktur Ban yang mengawal berlian ini. Berlian sudah dikirim. Kalian semua boleh pergi sekarang. Aku sampai deg-degan. Kukira ada yang melanggar hukum. Iya, aku takut sampai nggak berani bernapas. Mereka bawa senjata. Menyebalkan. Mereka pasti cuma aktor bayaran. Kenapa? Kok bisa tahu bahwa senjata ilegal bisa dipenjara? Mana mungkin bukan aktor? Masuk akal. Aku hampir terkecoh. Tadi pikirku, mana mungkin Boniu kecil punya pengawal bersenjata? Boniu? Tadi kau bilang ini apa? Berlian. Boniu cuma bercanda. Mana mungkin ini berlian? Anak kecil kan suka ngaco. Bukan. Ini beneran berlian? Masih kecil sudah berani bohong. Aku tidak bohong. Kakek, ini benar-benar berlian. Boniu, hari ini ulang tahun kakek. Jangan cari masalah. Bu, aku tidak cari masalah. Aku ambil catatan ayah dan ke Bank Dunia untuk hadiah kakek. Kamu benar-benar percaya lelucon ayah itu? Omong kosong. Sang Ning, cepat suruh ayah anak ini pergi. Ayah, Boniu cuma ingin memberi hadiah. Jangan bertengkar dengan anak kecil. Benar, ayah. Boniu baru 5 tahun. Mana mungkin tahu berlian? Pasti diajari ayahnya yang tak kompeten. Kakak, tiruan ini cukup berkilau. Kalau tak teliti, bisa dikira berlian asli. Sudahlah, adik kedua. Sampah ini tak bisa disamakan dengan berlian asli. Ya, Boniu bawa 1 tas penuh. Benar-benar mengejutkan. Berlian 1 karat harganya puluhan ribu yuan. Keluarga adik keempat benar-benar dermawan. Kakak ketiga, kamu kaya. Keponakanmu beri 1 tas berlian. Ah. Cukup. Saudara ketiga, kaya sekali. Cucu perempuanmu kasih tas sekolah penuh berlian. Sudahlah. Sang Ning, pamer berlian karena kami tak pernah lihat asli, suruh anak bawa kaca palsu. Tak punya uang tetap sok kaya. Kau ajari bocah bohong. Maafkan aku, ayah. Adik keempat, keluargamu terus berakting. Lihat ayah jadi marah. Hari ini ulang tahunnya. Adikku, lihat dirimu, suami macam apa ini? Bibi, jauhkan komentar buruk tentang ayahku. Bagaimana ayahnya, begitu anaknya. Sayang, aku akan pulangkan Boniu dulu. Mau pulang sekarang? Hari ulang tahun ayah. Mulai dari sombong, lalu suruh Boniu bawa kaca, sekarang kabur? Kau masih punya sopan santun dan hormat? Baik, kami takkan pulang. Kami tetap di sini. Jangan merah. Ini bukan kaca. Ini berlian asli. Beneran? Bu, ini berlian sungguhan?
Sayang, kalau berlian tak pantas, kita tunggu 50 peti minuman Guang Liang. Aya, bière à cube en tuambilito. Sudah cukup. Ayah, aku akan tinggal dan membantumu mengumpulkannya. Kakak. Sayang, kenapa? Ibu, kenapa? Gong Zhan Xiao, aku menikahimu karena kukira kau orang baik yang bisa hidup sederhana. Aku tak peduli kau kaya atau miskin. Sayang, aku tahu kau suka hidup tenang. Selama ini aku selalu mengutamakanmu. Tapi kenapa sekarang kau jadi aneh? Selama ini omonganmu di rumahku pikir cuma bercanda. Tapi hari ini kau malah ajak anak kita berakti. Masa aku berkolusi dengan anak kecil? Lalu ini berlian? Tentu, sayang. Percayalah padaku. Mau aku percaya tas sekolah penuh kaca ini berlian? Satu tas penuh berlian? Ini benar-benar berlian. Aku tak pernah bohong pada. Gong Zhan Xiao, selain suka pamer, kau ayahnya Boni. Kau harus memberi contoh baik, jangan sesatkan anak kita. Ibu, jangan terlalu keras pada ayah. Mulai sekarang jangan percaya semua omongan ayah, ya? Tidak, ayah takkan bohong padaku. Sayang, kenapa kau bicara begitu pada Boniu? Sudahlah, jangan marah. Kalau kau anggap ini bukan berlian, ya sudah. Aku mengaku salah. Jangan marah lagi, ya sayang? Istri, kenapa kau bicara begitu ke Boniu? Sudahlah, jangan marah. Kalau menurutmu ini bukan berlian asli, biarlah. Aku akui salah. Tolong jangan marah ya, istri. Lalu kenapa kaca-kaca palsu ini masih berserakan? Baiklah, asalkan tidak marah. Akan kesapu dan kebuang sekarang. Dan kau harus minta maaf ke ayah. Enggak mau? Mau. Apa kata istriku Tanati? Aya, Boniu en tuambilcan. Boniu memang anak baik. Laosang, menantumu ini miskin tapi sok gaya. Penakut-takut istri. Sungguh sayang Sang Ning seperti bunga terpuruk di comberan. Memalukan keluarga Sang. Adik Bungsu, kau bayarkan suami penjakutmu mengganggu kita? Kemarin Secon Sister sudah ingatkan jangan bawa dia. Lihat sekarang. Memelukan sekali. Jangan ina ayaku. Tak apa Boniu. Bayarkan mereka. Ayah, kalau tidak suka isi tas ini akan kuambil kembali. Maafkan saya tak. Tak perlu maaf. Cepat bawa sampah dan anakmu pergi dari sini. Ayah. Diam, biar aku yang bicara. Ayah, kakak-kakak, kalau tidak suka kami akan pergi sekarang. Jangan bicara. Biar aku yang bicara. Ayah, kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, kalau tak suka kami berdua, kami langsung pergi. Berhenti. Apa kau masih menganggap aku sebagai ayahmu? Ayah dan yang lain yang mengucilkan suamiku duluan. Pria seperti ini pantas dibela? Sejelek apapun Zhan Xiao di mata kalian, bagiku dialah yang terbaik. Adik Kimpat, kau sedang tidak waras. Kakak kedua, hidup Zhan Xiao dan aku. Kebahagiaanku lebih penting dari apapun. Bagaimana jika ayah memaksamu meninggalkan pria ini hari ini? Ayah, aku takkan menyerahkan pernikahanku karena sikap siapapun. Dazar Anak Duraka. Kalo Berani Keluar Dangandia. Acuputuskan Ubangan. Jika jadi anak penurut artinya membiarkan ayah hancurkan keluargaku, lebih baik putuskan saja. Dosa besar. Kenapa aku punya anak jahat sepertimu? Ayo pergi. Suami apalagi yang bisa minta lebih dari istri seperti ini? Sekarang waktu yang tepat untuk bilang itu. Kau sungguh mencintaiku. Mana mungkin aku biarkan orang merendahkanmu lagi? Sudah, pulang dulu. Nanti kita bicara lebih lanjut di rumah. Minuman keras Guangliang sebentar lagi datang. Minuman keras Guangliang sebentar lagi datang. Minuman Guangliang sudah sampai. Barangnya ada di depan pintu. Masih berakting? Tidak kapok sampai ketemu tembok. Kau mempermalukan kaum pria. Adik bungsu, sadarlah, dia ngotot tas kaca disebut berlian. Sekarang sedikit surainya langsung bohong lagi. Adik, dia ngaku bawa 50 peti Guangliang. Kau pergi ya? 2 bulan nabung baru bisa beli kardus 50 peti Guangliang ini. Jangan meremehkan orang. Sekarang Guangliang susah dibeli, tapi nanti akan jadi minuman premium nasional yang terjangkau. Putuskan Ubangan Hari Inidan Pili TN.Liu Siorankaya. Dengan status TN Liu, 50 peti Guangliang bisa langsung diberikan sebagai bakti. Bersamaku tidak perlu menunggu. 50 peti Guangliang sudah di depan pintu. Cukup omong kosong.
Usir dia. Melihatnya saja bawa sial. Cepat pergi. Kau tidak diterima di sini. Kalian pergi. Lepaskan. Bawa barangmu dan minggir. Kami akan pergi sendiri. Lepaskan. Lin Feng datang mengantarkan hadiah pesanan. Pergi. Lepaskan. Bawa barangmu dan minggirlah. Kami pergi sendiri. Lepaskan kami. Lin Feng datang mengantar hadiah sesuai pesanan. Adia, Suamiku, kau baik-baik saja? Baik. Miniman Guangliang sudah datang. Lihat, aku tidak bohong kan? Bawa semuanya masuk. Banyak sekali. Lin Feng, karena minuman sudah terkirim, kau boleh pergi. Ya, ayo pergi. Kau dapat wusir padi minuman Guangliang. Dari mana uang sebanyak itu? Aku tidak bayar. Dari teman. Dia punya jalur dan membantuku hari ini. Benar ada minuman? Buka dan lihat. Aku tak percaya ibu rumah tangga bisa beli 50 peti Guangliang. Aku yang buka. Wangi sekali. Sangat harum. Sangat wangi. Minum Guangliang bersama keluarga. Guangliang Wangi sekali. Wangi. Benar-benar harum, sangat wangi. Wah, wangi sekali. Sangat wangi, benar-benar wangi. Ini memang anggur Guangliang. Diproduksi di sabuk emas pembuatan anggur sejajar 30 derajat utara di Sichuan. Biar ku cicip dulu. Ayah harus mencoba dulu. Ayo ayah, cicipilah dulu. Lembur mengalir, aroma elegan dan harmonis, setelah rasa yang panjang. Benar-benar anggur terbaik. Ya. Wah, harum dan lembut. Anggur bagus. Aku juga mau mencoba. Lembut mengalir, aroma elegan dan harmonis, setelah rasa yang panjang. Benar-benar anggur terbaik. Hahaha, ini anggur asli. Tentu saja anggur asli. Ayah, 50 peti anggur Guangliang ada di sini. Perkiala kami tidak bohong atau sambang? Tac Kuzanka, Orampaline Tac Becus, Malam Bericus 50 petits anggur Guangliang. Ini anggur edisi terbatas. 50 peti anggur Guangliang. Dari mana kalian beli? Kalian percaya 50 peti ini diberi si tukang gagal ini? Kak, salah apa suamiku sampai kau selalu menjatuhkannya? Sang Ning, tak sadarkah kondisi keuanganmu? Mempunyai keluargamu beli wusir pedi ini? Kami memang tak kaya, tapi suamiku punya koneksi. Ini pemberian temannya yang punya akses internet. Sepanjang hidupku tak pernah ada yang bisa bagi 50 peti anggur Guangliang gratis. Oh, mungkin kau kurang wawasan. Suamiku benar-benar punya koneksi khusus. Aku sudah lama hidup tapi belum pernah dengar ada saluran yang bisa memberi 50 kardus anggur Guangliang. Mungkin kamu kurang informasi. Suamiku punya relasi, dan orang itu benar-benar punya saluran. Omong kosong. Aku bagian dari Anmai. Orang dengan status dan kekuatan finansial, sepertiku tak pernah dengar orang biasa bisa dapat saluran untuk 50 kardus anggur Guangliang sekaligus. Jadi suami, kamu juga curiga ada yang tak beres dengan 50 kardus anggur ini? Menantu kedua, apa berarti aku tak boleh terima 50 kardus anggur Guangliang ini? Bukan, ayah. Aku hanya penasaran bagaimana dia bisa mendapatkannya. Kakak ipar, kamu sengaja cari masalah. Mau bilang apa sebenarnya? Sang Ning, jangan seperti ayam overprotective. Sekali suamimu disebut, langsung heboh. Aku melindungi suamiku sendiri. Setelah APA. Jangan marah. Suami adik keempat, latar belakang temanmu apa sebenarnya? Anggur ini langka. Bagaimana dia bisa dapat 50 kardus? Sebenarnya tak serumit yang kalian bayangkan. Dia distributor resmi anggur Guangliang. Tak cuma 50 kardus, semua anggur Guangliang di kota Haiyan harus lewat dia. Wah, hebat sekali. Biasa saja. Hanya pedagang anggur biasa. Pedagang anggur? Sebenarnya tidak serumit yang kau bayangkan. Dia distributor resmi minuman Guangliang. 50 peti ini pun. Semua minuman Guangliang di kota Haiyan lewat dia. Wah, orang penting. Biasa saja. Cuma pedagang minuman. Pedagang minuman?
distributor utama sekota, bukan pedagang biasa. Suamiku, cukup. Yang kukatakan semua benar. Kenapa aku tak percaya omonganmu? Percaya atau tidak, terserah. Aku percaya. Sungguh percaya, kalau sampai mau bantu seginian, pasti kalian sangat dekat. Kalau ada kesempatan, perkenalkan dia padaku. Adik, dulu kakak yang paling sering menjagamu. Jangan lupa ya. Tadi kakak merendahkan suamiku. Itu salah paham. Kita kan saudara. Jangan simpan kesalahan kecil. Jangan pergi. Ayo makan bersama. Acara mau dimulai. Abakan Miraka. Bang, perkenalkan temanmu padaku dong. Kalau punya koneksi bagus, ajak aku kerja sama. Kita bisa cari untung bersama. Maaf, waktuku hanya cukup untuk keluarga. Tak bisa urusi orang lain. Maaf, waktu saya hampir tak cukup untuk keluarga dan istri. Saya tak bisa luangkan waktu untuk orang lain. Kamu cuma ibu rumah tangga. Masak tak ada waktu luang? Saya bangun jam 6 tiap hari. Sarapan, antar anak jam 7, antar istri jam 8. Pagi cuci baju, pel lantai, bersihkan rumah. Sore masak sup dan makan malam. Jam 5 jemput anak, jam 6 jemput istri. Malam kami makan, jalan, ngobrol, main. Tidur jam 10. Mana sempat urusi orang? Kamu. Ini bukan kehidupan pria normal. San Xiao, kenapa mau diperbudak Sang Ning begini? Kakak ipar, jangan asal bicara. Tiap keluarga punya pembagian tugas. Kenapa saat wanita lakukan ini dianggap wajar, tapi pria dilarang? Pria tak pantas masak dan urus anak di rumah. Kamu tidak mau masak dan urus anak karena egois, tak mau berbagi tugas. Kakak ipar, saya dan istri sudah sepakat. Dia kerja, saya urus keluarga. Saya sangat puas. Pantas dijuluki, suami kerepotan. Saya rela. Asal istri dan anak bahagia, uang bukan segalanya. Jangan sok. Siapa yang suruh Boniu bawa kakak de Cairo Berlian? Wusher petty anger ini asli. Kakak kedua, mungkin isi tas Boniu berlian beneran? Wusher petty anger ini semua asli. Kakak kedua, apa menurutmu berlian di tas Boniu mungkin asli? Berlian sebesar kuku saja puluhan juta. Kalau tas penuh asli, nilainya bisa lebih 10 miliar. Tentu saja ada. Sang Ning, dengarkan dirimu. Masuk akalkah itu? Sudahlah. Berliannya palsu tapi anggurnya asli. Hentikan merendahkan si bungsu. Zhan Xiao. Di depan keluarga jangan sok. Undang saja teman pentingmu makan di sini. Benar. Hubungan sedekat ini pasti bisa kau undang, kan? Suamiku, sungguhkah kau bisa undang ketua asosiasi pedagang anggur Hayat? Ya, aku akan telepon dia sekarang juga. Lin Feng, Jalan Liwi Tengah, kediaman Sang. Segera ke sini. Baik, Wali. Bisakah kau undang orang penting itu? Pasti. Tak kusangka keluarga Sang bisa undang tamu segitu penting. Ayah, Tuan Lu Si orang terkaya akan datang. Jangan lupa, dia datang untuk adik Kimpap. Tuan Liu sudah 40 tahun lebih dan 2 kali duda. Les Yakadiens Tukadikmu. Kakek Sang, beraninya kau bilang aku tak layak untuk putri? Tuan Liu, pria terkaya berusia lebih dari 40 tahun yang sudah kehilangan 2 istri. Pantaskah dia untuk adikmu? Bodoh. Beraninya kau bilang aku tak pantas untuk putrimu. Wah, Tuan Lu akhirnya anda datang. Benar, Tuan Liu. Kami sudah menunggu kehadiran Anda. Mingger. Bapak Sang, kau yang memohon aku datang menemui Sang Ning. Kini kau bicara begitu. Memang kenapa? Kau yang sudah 40-an tahun berani mengincar Sang Ningku? Mimpi. Bapak Sang, apa kau sudah gila? Ayah, pikirkan baik-baik, dia hanya kirim beberapa botol anggur, tapi ini dewa kekayaan sejati. Yang Ponting Minimum Guanglian, ini asli. Ketulusan dan bakti Zhan Xiao layak kuterima. Suamiku, kau memang pintar. Ayah akhirnya menerimamu. Segudang minuman Guangliang, ini asli? Tentu asli. Sudah kubuka dan kucicipi. Bagaimana dia bisa dapat semua anggur ini? Apa hubungannya? Ubengantak Ponting. Yang penting ini bukti bakti. Kami awalnya ragu, tapi suami penurut ini bilang ini dari pedagang anggur ternama. Apa? Dengarkan. Kita semua sudah ditipu. Minum Guangliang liquor bersama orang terdekat. Guangliang liquor Kami sempat ragu juga, tapi suami penurut ini bilang ini hadiah dari pedagang anggur ternama kota. Apa? Semuanya, dengarkan aku, kalian sudah ditipu. Apa?
Tuan Liu, jangan menghasut. Kami sudah periksa anggur ini dan asli semuanya. Sang Ning benar. Saya sendiri yang periksa. Anggur pemberian Zhan Xiao ini halus dan elegan. Aroma kuat dengan aftertaste panjang. Sangat murni. Pak Tua Sang, bukan berarti anggurnya palsu. Tapi ini bukan hadiah darinya. Kalau bukan darinya, siapa yang kirim? Tentu saja saya yang kirim. Apa? Kamu yang kirim? Hadiah dari Tuan Liu si orang kaya? Kamu ngaco. Ini jelas anggur pemberian suamiku. Dia berteman dengan Ketua Asosiasi Pedagang Anggur Kota untuk acara Zhan Xiao kita. Omong kosong. Lin Feng, Ketua Asosiasi Pedagang Anggur Haiyan, dia donatur saya. Lin Feng, itu yang tadi suamiku telpon. Begitu Lin Feng datang, semua akan jelas. Kalian ini semut apa berani hubungi Presiden Lin? Dia bicara sedikit langsung percaya, dia cuma bisa tipu kalian yang miskin dan kampungan. Hei Tuan Liu, dari tadi saya percaya Anda. Hanya kamu yang punya mata tajam. Terima kasih atas apresiasinya, Tuan Liu. 50 peti anggur ini, saat Pak Tua Sang berkunjung, saya minta Presiden Lin belikan untuk saya. Saya habiskan jutaan yuan. Sudah saya antar duluan. Kok bisa jadi hadiahmu? Sudah, debat tak ada gunanya. Biar Lin Feng yang rangkan sendiri. Minumlah anggur Guangliang bersama orang terdekat. Anggur Guangliang. Sudahlah, berdebat percuma. Suruh Lin Feng datang jelaskan langsung. Benar, kau bicara seolah itu fakta. Nanti saat Presiden Lin datang, akan jelas siapa pembeli anggurnya. Mimpi. Pikir bisa panggil Presiden Lin? Orang penting makam dia mungkin datang ke tempat begini? Hasty Dareng. Tadi semua dengar suamiku telepon dia. Iya. Omong kosong saja dipercaya? Presiden Lin bisa kontak langsung Godfather Anmai. Kalian orang kecil mau temui dia? Bicara dengan Godfather Anmai istimewa? Kakak iparku pernah ngobrol dengannya. Benar. Menantuku kedua memang pernah bicara dengan Godfather itu. Bohong Jerry. Godfather Anmai itu sosok sakti. Kalian macam apa sampai bisa Tuan Liu, tadi saya salah bicara. Godfather Anmai itu. Saya sendiri tidak berani lawan. Kakak ipar, katanya bagian dari Anmai juga bohong. HMPH, kakang ipar, klaimmu sebagai anggota Anmai juga bohong? Apa? Tuh. Dasar brengsek. Masih bilang dari Anmai? Seperti kau, 3 turunan pun takkan bisa mendekati Anmai. Tuan Liu, saya benar-benar salah. Saya kapok. Takkan berani ulangi ini. Tuan Liu, suamiku hanya bicara santai. Kenapa harus pukul dia? HMPH, wanita bodoh. Jika dilaporkan, hanya nyawa pun takkan kakap. Kakak kedua, keluarga kalian YG pura-pura jaga gengsi? San Ning, jangan bersikap sinis. Tuan Liu, Gong Zhan Xiao pura-pura kirim hadiah atas namamu. Laporkan polisi sekarang, jangan dimaafkan. Kakak, siapa Tuan Liu bagimu? Kok percaya semua omongannya? Dia kan orang terkaya. Mana lebih credible. Yukapan Tuan Liu atau SI Pikandeng ini? Aneh. Kalau memang pintar, kenapa bertahun-tahun nganggur di rumah? Lagi pula pengantar anggur tadi buru-buru pergi. Rupanya takut ketahuan sama Tuan Liu. Kakak, ini berbeda dengan ucapan kalian tadi. Apalagi, orang yang mengantar anggur tadi buru-buru pergi. Rupanya mereka takut Tuan Liu, orang terkaya, akan membongkar kebohongan mereka. Kakak, adik ketiga, tadi kamu bilangnya tidak begitu. Kami sudah dibohongi kalian berdua. Kami tahu persis kondisi keluarga kalian. Benar? Ayah, dia menepupakai manik-manik kakak. Lalu mengaku anger Tuan Liu sebagai miliknya untuk pamer. Usir orang aneh ini, memelekan sekali. Gong Zhan Xiao, masih ada yang mau kau katakan? Ini cuma beberapa kerat anggur. Bagaimana kalau saya hubungi Lin Feng untuk menjelaskan ke semua orang? Kau masih saja berakting. Baiklah, jangan buru-buru. Biarkan dia menelepon. Presiden Lin adalah donatur saya. Suaranya saya hafal, langsung bisa tahu kalau palsu. Patut. Jangan-jangan dia nelpon 10.086 atau 10.011. Kenapa kamu merebut ponsel orang? Biarkan saja dia berulah.
Tapi sayang, kalau dia menghina Presiden Lin, apa kita yang kena marah? Lin Feng tidak akan berani. Jangan sembrono di saat seperti ini. Baik. Lihat, kontaknya sudah disimpan dengan nama Lin Feng. Begitu telepon tersambung, tipuannya akan ketahuan. Nih, sudah tersambung. Godfather. Minum Guangliang liquor bersama orang terdekat. Guangliang liquor Hei, tersambung. Godfather. Godfather. Suara Presiden Lin, benar-benar. Ini suara Presiden Lin. Kenapa kamu tutup telepon? Aku baru mau tanya soal anggur. Apa yang kau tahu? Ini keterlaluan. Sudah tamat. Liu Fugi, kenapa kau? Bicara. TN Liu, si orang kaya, kenapa? Dari tadi dia tenang. Jangan-jangan orang penting. kasih teleponnya. Salah paham? Ini salah paham. Kita ketemu dalam 5 menit. TN Liu, kenapa tiba-tiba sopan ke suami cupu ini? Ya, kenapa aku sopan? Telepon ini cuma buktikan itu Presiden Lin. Gong Zhan Xiao cuma orang biasa. Iya, TN Liu. Sudah Kwantar Hidayah. Ada urusan di rumah, aku pergi dulu. Jangan diantar. Jangan pergi. Liu Fugi. Lepaskan aku. Fugui, masih banyak salah paham harus dijelaskan. Aku tak peduli makan ini. Lepaskan. Bayar aku pergi. Jangan pergi, jangan. Jangan pergi. Jangan pergi. Pak, Bu, paman itu datang lagi. Apa itu orang yang mengantar anggur tadi, Presiden Lin? Bukannya orang itu tadi ada di sini? Ya, tadi dia ada di sini. Dia yang mengantar anggur. Tuan Liu si orang terkaya. Apakah ini Presiden Lin pemilik Haiyan Winery yang kau ceritakan? Jangan tarik aku. Lepaskan. Hei, lepaskan. Fugui, kenapa Presiden Lin tidak menyadari kehadiranmu? Benar, dia langsung menuju ke suami yang diatur istri, itu. Tidak perlu sungkan. Jelaskan pada semua orang, bagaimana 50 peti Guangliang liquor ini bisa jadi hadiah dari Liu Fugui si orang terkaya? Apa? Hei, Presiden Lin, apa kabar? Kenapa tidak segera berlutut di sini dan jelaskan pada bos saya? Aku akan langsung berlutut. Hei, aku berlutut sekarang. Jadi itu Tuan Liu yang sombong tadi? Tampaknya Gong Zhan Xiao adalah orang penting yang selama ini tersembunyi. Presiden Lin, kekagumanku padamu bagai sungai yang mengalir deras tak berujung. Hentikan omong kosong dan jelaskan dengan jelas. Lanjutkan. Bagaimana 50 peti Guangliang liquor ini bisa jadi hadiahmu? Minum Guangliang liquor bersama orang terdekat. Guangliang liquor Presiden Lin, kekaguman saya pada Anda bagai sungai mengalir deras, tak berujung. Jangan bicara bertele-tele. Jelaskan dengan jelas. Jelaskan, bagaimana 50 peti anggur Guangliang ini bisa jadi hadiah darimu? Saya hanya sesaat linglung lalu bicara sembarangan. Saya salah, patut mati. Saya bersalah, salah. Berani-beraninya mencuri anggurnya. Kelly sekarang juga. Saya pergi sekarang juga. Presiden Lin, kami saudara ipar Zhan Xiao. Halo. Bos mereka tidak kenal. Setelah semuanya jelas, kami pamit dulu. Silakan lanjutkan urusanmu. Ayo pergi. Presiden Lin,
Tolong tinggal untuk pesta sebelum pergi. Presiden Lin. Adik keempat. Punya kenalan hebat tapi nggak kasih tahu kami. Egois banget. Benar. Benar. Sangat egois. Ya. Sud à la diable. Gong Zhangxiao. Sebenarnya kamu ini orang macam apa? Betul, kakak ipar keempat. Kamu ini sebenarnya siapa? Sayang, apa kamu punya identitas rahasia yang belum kau beritahu? Baiklah, kakak ipar. Kamu sebenarnya siapa? Sayang, apa kau punya identitas menakjubkan yang belum kau beritahu? Identitasku paling hebat adalah menjadi suamimu. Yang lain tidak perlu disebut. Aku percaya padamu. Lagi pula, keluargaku yang merendahkanmu duluan. Aku tak bisa ubah prasangka mereka, tapi aku bisa pulang bersama. Sang Ning, ini ultah ayahmu. Acara belum dimulai kau sudah pergi? Tidak berbakti. Kakak ipar, pemerasan moral tak mempan. Kami sudah tunjukkan bakti dengan 50 kardus anggur Guangliang. Adik keempat. Kalau pergi sekarang berarti kau tidak menghargai ayah. Cukup. Biarkan mereka pergi. Kalian bicara sembarangan. Sekarang mau minta maaf dengan kata-kata? Ayah, kita kan keluarga. Cuma beberapa kata, perlu dipermasalahkan. Kau tak akan paham sakitnya kata-kata kasar sampai kau mengalaminya. Ayo, kita pulang. Bonio. Waktunya pulang. Orang yang bisa kasih 50 kardus anggur Guangliang. Bahkan Presiden Lin datang saat dipanggil. Pasti Berlian Gong Zhangxiao asli. Minum anggur Guangliang bersama orang tersent. Pak Lausang, menantumu mengirim 50 kardus anggur Guangliang. Bagaimana kalau kita buka 2 kardus untuk ramaikan suasana? Benar, tepat sekali. Ayo buka 2 kardus, cicip sedikit saja. Gong Zhangxiao bilang kita masing-masing boleh bawa 2 kardus. Aku akan ambil 2 kardusku dulu ke mobil. Oh, kalau begitu aku juga ambil 2 kardus. Cepat, muat 2 kardus ke mobil. Jangan sentuh anggurku. Ayah, maksudmu bagaimana? Gong Zhangxiao bilang kita semua boleh ambil 2 kardus dari 50 ini. Iya ayah, 50 kardus tidak akan habis diminum sendiri. Bukan urusanmu bisa habis atau tidak. Siapapun dilarang menyentuh anggur. Nanti kita ambil lain hari. Kalau ambil hari ini, mereka pasti ikut-ikutan. Ngapain anggur kita dikasih ke mereka? Benar, sayang, kamu pintar sekali. Hari ini ulang tahun ayah, kita harus patuh padanya. Ya, mari mulai pesta. Pesta dimulai. Ayo, pesta sudah dimulai. Pesta sudah mulai. Aku harus diam-diam cari orang untuk menilainya. Anak qui est du tout ici. Diatak manquin en bil caca. Jangan-jangan itu berlian asli? Aku harus diam-diam cari ahli untuk menilainya. ERJ d'ici que c'est Kali. Mana manquin en bil manik caca. Apa itu benar berlian? Berarti ini berlian asli. Tentu. Kami lembaga inspeksi resmi terpercaya yang dilindungi hukum. Lalu berapa nilai yang satu ini? Berdasarkan kemurnian, kejernihan, dan potongan sempurna berlian kasar ini, harganya mulai 4 juta. Sejuta? Ini berlian 5 karat berkualitas tinggi tanpa cacat, langka di pasaran. Kira-kira. Ayah, maksudmu bagaimana ini? Maksudku, ini pemberian si keempat. Kau mau merebutnya? Ayah dapat dari adik keempat tapi tak mau. Aku yang ambil. Mau merebut dari mulut harimau? Keluarga si keempat punya banyak harta. Minta saja padanya. Benar. Bo Niu bawa tas penuh berlian. Nilainya pasti besar. Aku langsung pergi. Tunggu. Ayah tak mengizinkan? Barangnya ada di si keempat. Kalau bisa ambil, itu kemampuan aku.
Dulu si keempat sering kasih barang. Kukira emas palsu sampai banyak kubuang. Ternyata asli setelah diperiksa. Putri keempat dulu memberiku banyak barang. Kukira itu barang rongsokan berlapis emas. Kubuang banyak. Hari ini kuperiksakan. Ternyata semuanya asli. Emas asli? Asli. Kalau begitu, aku ingat. Kakak keempat punya peti harta berisi perhiasan berlapis emas dari Gongzhan Xiao. Kalau iya, isinya pasti emas murni semua. Berliannya asli. Pasti emasnya juga asli. Kalau begitu. Ayah, jika peti itu milik kita, tak perlu khawatir lagi seumur hidup. Gongzhan Xiao, Manqin Taipan Tersembunyi. Aku menyesal. Menyinggung orang kaya karena Liu Fugui pelit itu. Ayah, Sang Ning mungkin tak benar-benar marah. Dia berbakti. Jika kita memulai permintaan maaf, hubungan kita akan baik lagi. Benar. Putri keempat selalu bicara keras tapi hatinya lembut. Ayo kita berangkat sekarang. Sebelum situasi berubah. Ayo. Semua rongsokan berlapis emas dalam peti ini. Boniu, bawa tas sekolahmu ke sini. Ibu, aku di sini. Boniu, ayahmu ingin meninggalkan tas berisi rongsokan mengilap ini. Maukah kau tinggalkan? Ibu, ini bukan rongsokan. Ini semua berlian. Boniu, ayahmu bilang ingin meninggalkan tas ini penuh barang berkilau untuk kita mainkan. Maukah kau melepasnya? Ibu, ini bukan sampah. Ini semua berlian. Baiklah, baiklah, ini berlian. Ibu salah ya? Isi peti harta ini cuma penuh barang tak berharga belanjaan ayahmu. Kalau ibu tak suka, kenapa tidak dijual saja? Meski tak suka, ini semua tanda kasih ayahmu untuk kita. Oh iya, ayahmu di mana? Sedang bicara dengan Paman Lin itu. Ketua Lin, kita harus menyambutnya dengan baik. Godfather, haruskah kita habisi Liu Fugui sekalian? Tak perlu. Semut kecil takkan bisa membuat onar. Sayang. Ya istriku, ada perlu apa? Presiden Lin, silahkan duduk. Naonya tak perlu sangkin. Ketua Lin sudah banyak membantu, tapi datang ke rumah malah belum disuguhi teh. Sangat tidak sopan. Baik, kau benar sayang. Segera aku buatkan teh. Tidak usah, tidak usah. Presiden Lin sudah banyak membantu kita. Tamu di rumah kita tapi belum ditawari teh. Sungguh tidak sopan. Benar sayang. Aku segera buatkan teh. Jangan. Presiden Lin, silakan duduk. Tidak usah repot. Saya tidak haus dan tidak minum teh. Tidak apa-apa, silakan duduk. Sebenarnya, Bu, saya alergi teh. Alergi teh, kalau kopi? Saya juga alergi. Jangan repot-repot, God. Bahkan punya nyawa 10 kali. Tak berani minum teh dari Godfather Anmai. Sayang. Gongzhan Xiao. Aku di sini. Ada APA? Loh, cepat sekali bikin tehnya. Air sudah mendidih. Daun teh ada di sebelah teko. Ini. Presiden Lin tidak bisa minum teh. Bagaimana kalau air putih saja? Tidak minum teh? Minum. Aku akan minum. Hati-hati, masih panas. Wah, enak tehnya. Presiden Lin katanya tidak bisa minum teh? Kadang bisa minum. Tapi bukannya alergi teh? Kadang tidak alergi. Presiden Lin, bukannya Bapak bilang tidak bisa minum teh? Sesekali masih bisa. Tapi bukannya Bapak alergi teh? Kadang tidak, hanya sesekali saja. Haha, kalau begitu saya akan masak. Presiden Lin, mohon mampir makan di rumah sebelum pergi. Tidak, Ibu. Saya masih ada tugas resmi. Bapak sudah di sini. Makan sebentar saja tidak akan lama. Sayang, Presiden Lin mana? Biar beliau pulang saja. Banyak kerjaan. Iya, bos. Ibu, saya permisi dulu. Ada tugas. Pamit. Ada tamu di rumah tak ditawari teh. Berteman baik pun tak boleh begini. Iya, sayang. Saya akan ingat. Kamu kisai baju, saya yang masak. Baik, kamu cuci beras lalu taruh di panci.
Nanti saya yang goreng masakannya. Ayah, itu kan Lin Feng, Presiden Lin? Sepertinya. Dekat sekali Presiden Lin dengan Zhan Xiao sampai datang ke rumah. Ayah, rupanya si suami tukang kucek ini punya jabatan luar biasa. Bukan itu yang penting. Yang utama bisa dapatkan kantong berlian hari ini. Dan emasnya. Gong Zhang Xiao Keluar. Setelah dia pergi, kita cari adikmu. Ayah, sepertinya suami yang takut istri ini punya identitas luar biasa. Itu tidak penting. Yang penting kita harus ambil berlian itu hari ini. Dan emas. Hei, Gong Zhan Xiao mau keluar. Setelah dia pergi, kita cari adik. Adik, sedang APA? Menuang air. Apa aku mengganggu? Adik, jangan masih marah dong. Lihat, ayah dan aku yang datang dulu. Jangan jadi kesel hari. Ayah, kenapa ayah di sini? Ayah menyesal kamu dan Zhan Xiao pergi tanpa makan. Ucapan ayah ke kakak-kakakmu waktu itu memang keterlaluan. Ayah gelisah semalaman memikirkan hubungan kita. Sebagai orang tua, ayah harus lebih dulu berbaik hati. Adik, keluarga tidak boleh bermusuhan selamanya kan? Kalian datang berdamai? Ini seperti matahari terbit dari barat. Iya, hanya kesalahpahaman. Jangan dipendam. Sang Ning, kalau sudah begini mari kita bicara baik-baik. Ayah, walau Zhan Xiao memberi 50 peti anggur Guangliang di ulang tahunmu, dia tetap suami rumahan. Jangan tiba-tiba berubah sikap. Ayah, meski Zhan Xiao memberi 50 kardus minuman Guangliang di pesta ulang tahunmu, jangan salah paham. Dia tetap suami rumahan yang hanya urus istri dan anak, jadi tak perlu kau ubah sikapmu tiba-tiba. Adik, bicara apa kau? Ayah hanya merasa bersalah atas sikapnya padamu waktu itu. Ya, aku paham. Rasa bersalahmu yang mendadak, bukankah karena kira Zhan Xiao orang penting? Kalau Zhan Xiao benar-benar orang penting, apa ayah harus merengek pada Liu Fugui demi kalian? Ayah, jangan memutarbalikkan fakta. Kau meremehkan Zhan Xiao karena tak punya uang, tak bisa berbakti dengan mate. Jadi saat hubungan dan pernikahanku stabil, kau paksa aku mendekati Liu Fu. Kau menderita demi kepentingan sendiri. Apa hubungannya denganku? Masa tidak ada hubungannya? Ayah lakukan semua ini untuk berapa banyak lagi yang akan kau lakukan atas nama kebaikan untukku? Sang Ning, adakah ayah di dunia ini yang tak ingin anaknya bahagia? Andai Zhan Xiao bisa hasilkan uang, ayah takkan protes. Benar. Dia pria dewasa yang cuma cuci baju dan masak. Mana bisa sukses begini? Ayah hanya tak mau kau hidup miskin sampai dikucilkan keluarga dan teman. Sang Ning, kau anakku. Mana mungkin ayah tak ingin yang terbaik? Adik, menikah itu cari suami yang bisa beri sandang pangan. Lihat pilihanmu, dia mampu? Karena dia tak sudi. Kalau mau dengan koneksi suamiku, dapat uang tinggal bicara. Adik, menikah itu soal ada yang memberi pakaian dan makanan. Lihat pria yang kau pilih. Mampukah dia memberimu makan dan pakaian? Itu karena dia tak sudi melakukannya. Kalau mau dengan koneksi suamiku, dapat uang itu tinggal bicara. Adik, bukan mengkritik, tapi kalau kau tak sering membual, mungkin aku percaya. 50 peti minuman Guangliang di Ulta Ayah itu asli? Hitung sendiri harganya di pasaran. Ya, kami buta nilai sejati. Sudah jelas, adik. Bolehkah ayah masuk dan duduk? Duduk di sini. Kau berdiri. Oh Boniu, tante kedua datang. Biarkan tante bicara dengan Boniu. Kita akan ngobrol baik-baik di sini. Ayah, mau bicara apa denganku? Ayah enggak mazake silmu. Ibumu sudah tiada. Ayah tak menikah lagi demi kau. Boniu, ibumu punya peti harta. Ajak tante lihat, nanti tante kasih permen. Kata ayah, banyak permen merusak gigi. Lalu kau suka apa? Boniu, tante hanya ingin lihat peti harta ibumu. Ayo antarkan tante. Tante paham, ibumu sembunyikan itu, dan kau tak tahu lokasinya, ya? Aku tahu. Tante tak percaya. Suka-suka tante kalau tak percaya. Ku mengerti, ibumu sembunyikan barang ini, dan kau tak tahu lokasinya, kan? Aku tahu. Aku tak percaya. Silakan saja kalau tak percaya. Boniu, ada tikus di peti harta ibumu yang menggerogoti semua isinya. Cepat periksa. Tante, apa kau anggap aku masih balita? Kakak kedua, maksudmu sebenarnya apa? Bicaralah terus terang. Hanya menemani ayah untuk menyelesaikan kesalahpahaman kita. Sudah lama kau memandang rendah keluarga kami. Maukah kau datang hari ini kalau suamiku tak beli wuserkrat Guangliang liquor? Adik, jangan ungkit masa lalu.
Sekarang kau sukses, abaikan kami tapi jangan abaikan ayah. Sebutkan tujuanmu sebenarnya. Ayah ingin mengambil kembali berlian-berlian itu. Berlian? Ibu, ayah bilang benda ini disimpan untuk kita main. Tak boleh diberikan ke siapapun. Dasar sirwet. Orang dewasa sedang bicara, jangan ikut campur. Ibu, jangan berikan ke tante dan kakek. Nanti ayah sedih. Boniu benar. Walau tak berharga, ini tanda kasih ayah Boniu. Kau mungkin tak peduli, tapi sangat berharga bagi... Minum Guangliang liquor bersama orang Boniu benar. Meski itu cuma barang tak berharga, tapi itu tanda kasih ayah Boniu. Kamu mungkin tak sudi melihatnya, tapi aku sangat menghargainya. Iya, cintamu tak ternilai. Kudengar iparmu memberimu peti harta. Keluarkan dong. Tak ada yang istimewa, isinya cuma rongsokan. Sang Ning, tunjukkan ke kakakmu. Jarang-jarang Kamikazini. Iya, tunjukkan. Aku mau cari referensi yang mirip. Kalian cuma datang kalau butuh sesuatu. Apa kalian kira karena suamiku bisa beli 50 peti anggur Guangliang, dia punya emas dan berlian? Baiklah, aku ambil. Tunggu di sini. Hei, kalian belum mau pulang sebelum lihat? Peti ini cuma tampak bagus dan namanya keren. Tak ada yang space. Peti harta ini besar sekali. Banyak sekali. Ini asli? Palsu, tak berharga. Hanya petinya yang sedikit bernilai. Adik, jangan bercanda. Iparmu calon orang sukses yang bisa beli 50 peti anggur Guangliang. Calon sukses? Dulu kakak bilang suamiku suami yang diatur dan orang tak berguna. Saham potensial? Kakak kedua, ingatkan dulu kau sebut suamiku suami yang diatur istri dan tidak berguna. Sang Ning, jangan sungkan di depan keluarga sendiri. Kami tidak akan minta apa-apa darimu. Ayah, semua di kotak ini palsu. Kalau asli, bayangkan berapa harganya. Apa semua ini dari teman menantuku? Soal anggur, kebetulan ada teman yang kerja di bidang itu. Tapi ini emas. Siapa yang memberi emas sebanyak ini? Masuk akal. Andai ada satu pun asli di peti harta ini, pasti pantas dikunci. Sengaja tidak dikunci agar Boniu bisa ambil barang untuk kerajinan tangan. Kerajinan tangan? Ini tugas dari TK. Untuk melatih keterampilan motorik anak. Oh begitu. Sudah cukup kita lihat. Ayo pergi, ayah. Sudah puas melihat semuanya? Sudah, ayah, ayo kita pergi. Ibu, kenapa tidak hentikan tante kedua ambil barang dari peti harta? Kalau dicegah, mereka justru akan terus mengincar harta keluarga kita. Tapi memberikannya malah bikin mereka semakin ingin. Kan? Tidak. Mereka pasti akan memeriksanya. Begau tahu semuanya palsu, otomatis hilang niat mengganggu. Oh, sekarang aku mengerti. Cepat simpan. Jangan sampai ayahmu melihatnya. Hei, begitu tahu semua ini palsu, mereka pasti berani mengganggu kita. Oh, aku paham sekarang. Cepat sembunyikan. Jangan sampai ayahmu lihat. Warnanya tak berubah saat dibakar. Tak perlu tunggu hasil tes, ini pasti emas asli. Sayang, bangunlah si pemalas. Siapa itu? Ada apa sayang? Mimpi buruk? Tidak. Kenapa belum tidur istriku? Sebentar lagi. Sayang, kau dekat dengan konglomerat Liu belakangan ini? Dia mengincar adikmu. Siapa? Adik keempat? Bangun, jujur. Apa Sang Ning? Ya. Mungkin kakak ketigamu? Tenang sayang, aku yang urusi. Cepat tidur. Tidak, urus apa? Urusan apa yang harus kau selesaikan? Dengar sayang, Gong Zhan Xiao si suami penurut itu, mungkin punya pengaruh besar. Jangan sampai kau musuhi penguasa sejati hanya karena si baru kaya itu. Sayang, Gong Zhan Xiao yang diperbudak istri itu mungkin punya latar belakang penting. Jangan sampai kita musuhi orang berpangkat hanya karena Liu miliarder baru kaya itu. Begini, Liu miliarder sudah menyelidiki habis-habisan pria penurut itu. Dia tak punya koneksi, paling hanya kenal dekat dengan ketua Lin. Benarkah? Tentu. Masakan aku bohong padamu? Tapi Sang Ning jelas cinta mati pada Gong Zhan Xiao. Ayah pun menyerah. Untuk apa kita ikut campur? Begini, Liu miliarder sudah menjanjikanku sesuatu. Kalau hubungannya dengan Sang Ning berhasil, aku jadi direktur bengkel. Bisa dipercayakah? Tentu. Kalau tidak,
Ngapain aku setuju? Kalau begitu aku tenang. Tigerlah. Ya, baiklah. Aku ingin teh susu, tapi kenapa antriannya panjang sekali di semua kedai? Baik, aku yang belikan. Ya. Bang! Boleh aku tukar tempat pakai berlian ini? Kenapa kamu? Bang, aku mau tukeran. Tak takut palsu? Mana ada orang tukar tempat antri pakai berlian? Pakai akalmu, Kak. Ah, Bang. Palsu pun tak masalah, cuma nunggu sebentar. Tak rugi. Main genit lagi. Lagi-lagi main genit. Beli milk tea ini percuma. Suamiku jangan sampai beli. Zhang Ning. Pak, ini milk tea pesanannya. Terima kasih. Sayang. 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 Lokasi real time. Pukul 15.55 lewat Jalan Liwi, Selatan nomor 733. Mobil abu-abu terlihat membawa Nyonya. Kirimkan lokasi real time-nya. Mobil, cepat datang. Maju dulu. Nyonya sudah diculik. Saya. Siapa berani menyentuh istri Godfather Dark Vale? Maju dulu. Nyonya sudah diculik. Ya. Siapa berani menyentuh istri Don Dark Fame? Hai, hati-hati. Tidak mau uang? Miliarder Liu sangat menyayanginya. Dia tidak terpukul atau terluka, tidak apa. Halo, istri. Halo, suami. Aku bawa perhiasan emas palsu Sang Ning untuk diperiksa. Cuma lapisan emas? Suamimu akan kaya? Nanti kubelikan yang asli. Bukan soal asli atau tidak. Kata ahli, ini barang langka dengan nomor seri Dark Vein, suami. Apa Gong Zhan Xiao penakut itu ada hubungan dengan Dark Vein? Mustahil. Kalau punya koneksi Dark Vein, mana mungkin dia mau direndahkan? Dengar, jangan gegabah. Miliarder Liu kaya, tapi di mata Dark Vein cuma debu. Sudah. Urusan pria jangan ikut campur. Aku tutup telepon. Halo. Astaga, pasti dia sudah bertindak. Cepat hubungi ayah. Don, mobil penculik Nyonya ada di rumah Liu Fugui. Gas cepat, berani sentuh istriku, besok mereka takkan lihat matahari. Godfather, mobil yang menculik Nyonya parkir di rumah Liu Fugui. Gaspol, berani mereka sentuh istriku, besok mereka takkan lihat matahari. Wahai Kentiku, akhirnya kau datang. Konglomerat Liu, Sang Ning sudah kubawa. Janji posisi sutradara. Minggir, jangan halangi aku memandang cantikku. Konglomerat Liu, kalau ingkar janji, kubawa kembali saudari iparku. HMPH, ancam aku? Hey orang, kemari. Konglomerat Liu, kita sekarang keluarga. Tolong jangan marah ke bawahan. HMM, kau benar. Baiklah, mulai sekarang kita keluarga. Lepaskan dia. Wahai cantik, kau pantas dapat pria kayak aku, kaya dan terhormat. Sayang selama ini jadi milik Gong Zhan Xiao si pecundang. Godfather, belok kiri depan kita, sampai rumah Liu Fugui. Lebih cepat. Sayap. Pak Tua, belok depan lalu kita, sampai di rumah Liu Fugui. Cepat. Baik. Gadis cantik, akhirnya kau datang juga. Pergi kau. Biarkan aku menciummu, ayolah satu kali saja. Suamiku akan datang, dia takkan membiarkan. Suamimu? Keraku takut pada pekandang ITU? Sang Ning, lihat baik-baik tempatmu. Kalau tak mau menderita, lebih baik patuh. Beraninya kau bicara begitu pada sang... Aduh iya,
Maaf, hei Sang Ning, kami coba membantumu. APA, kakakku tahu kalian menculikku. Tentu. Jika kau nikah dengan miliarder Liu, kita semua untung. Diam, suamiku datang dan takkan memaafkan. Suamimu yang tak berguna? Mungkin masih tersesat karyalan. Setelah kau dan Liu Shoufu menikah, kami akan beritahu. Kakak ipar, kau benar-benar gila. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat antarkan dia, aku mau jadi pengantin sekarang. Siap, baik, baik, baik. Tidak, suamiku. Gong Zhanxiao selamatkan aku. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat bawa si cantik ke ranjang. Aku mau jadi pengantin sekarang. Hei, siap, siap, siap. Tidak, suamiku. Gong Zhanxiao selamatkan aku. Aha, tidak, suamiku. Gong Zhanxiao tolong aku. Siapa berani sentuh istriku, kubantai sampai mati. Gong Zhanxiao. Cepat bawa dia pergi. Kalian ngapain? Tunggu apa lagi? Cepat usir si pecundang ini. Ambil senjata. Serang. Suamiku, hati-hati. Jiliran you. Kau, Gong Zhanxiao, dengarkan. Kalau kau melawanku, kau takkan bisa tinggal di seluruh Haiyan. Mengancamku? Membuatku terusir? Aku yang akan mengakhiri hidup. Maafkan aku, kakek Gong. Bukan, Tuan Gong, leluhur Gong. Kasihanilah aku. Kau berani sentuh istriku, masih mau hidup? Aku takkan berani sentuh istrimu lagi. Aduh, sakit minta ampun. Hahaha, tolong. Siapa saja selamatkan aku. Suamiku. Gong Zhanxiao, lepaskan Liu Fugi sekarang. Kalau tidak, istriku celaka, jangan salahkan aku. Kau cari... Tolong, ada yang bisa bantu aku. Suamiku. Gong Zhanxiao, lepaskan konglomerat Liu sekarang. Atau istri kamu celaka, jangan salahkan aku. Kau cari mati. Suamiku, jangan gegabah. Jangan takut, aku di sini. Feng Ping, kamu yakin mau melawan aku demi Liu Fugui? Feng Ping, posisi supervisor MU tetap aku jamin. Pikir matang-matang. Memihak siapa yang lebih menguntungkanmu? Tentu aku membantumu, konglomerat Liu. Sang Ning, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu yang tak bisa bedakan orang. Aku sungguh ingin membantumu. Feng Ping sedang APA? Taruh pisau itu sekarang. Kakak kedua, ayah, kakak ipar sudah gila. Feng Ping, lepaskan Sang Ning sekarang. Kenapa kalian datang? Taruh pisau itu sekarang juga. Mundur, minggir untukku. Feng Ping, kamu sudah gila? Sudah kuberitahu jangan lawan Sang Ning dan suaminya. Jangan dekat Liu Shoufu. Tapi tak didengar. Dasar otak yudeng. Diam kau. Aku lakukan ini demi masa depan keluarga. Pakai otakmu. Siapa biasa Casey Wushi Peri Hadiah Sekaligus? Siapa bisa panggil Direktur Liu kapan? Kepalamu penuh tahi babi? Diam. Aku melakukan ini untuk masa depan keluarga. Pakai otakmu. Siapa biasa Casey Wushi Peri Hadiah Sekaligus? Siapa bisa panggil Direktur Lin kapan saja? Kalian gampang tertipu. Latar belakangnya sudah kami selidiki. Feng Ping, Zhongguang Terudi Jalan Salah. Ayah, kau juga tidak waras. Liu miliarder setidaknya janjikan posisi supervisor. Apa bisa diberi si pecundang itu? Cuma buat tebak-tebakan kalian. Kakak ipar, kau juga tak pernah memberi. Mau kami pisahkan kalian? Pisau tak kenal ampun. Hati-hati bicaramu. Suamiku, Liu miliarder janjikan posisi supervisor? Benar. Sang Ning, jangan egois. Liu miliarder sudah berikan posisi bagus. Kakak, omong kosong apa ini? Sang Ning, Gong Zhanxiao punya status pun tetap sembunyikan. Kita semua tak pernah dapat keuntungan. Untuk APA pertahankan SI pellet? Betul, adik.
Dia kuma lebih tampan sedikit dariku. Dia kaya tapi tak mau berikan padamu. Itu bukti tak mencintaimu. Sayang, jangan gantengkan mereka. Mereka memutarbalikkan. Benar, adik Sang Ning. Dia cuma sedikit lebih tampan dari aku. Dia kaya tapi pelit, sembunyiin identitas. Ini bukti dia tak pernah mencintai. Sayang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka memutarbalikkan fakta. Loh, mana ada? Gong Han Xiao, bertahun-tahun ini kau kasih adikku receh punta? Pernah kau beri hidup layak? Atau kami keluarga bisa dapat keuntungan darimu? Kakak Kejua, kau juga tak pernah bagi keuntungan. Kenapa kuma keluarga kami yang dieksploitasi? Bodoh. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pria yang mau keluarkan uang belum tentu cinta, tapi yang pelit pasti tak mencintaimu. Menurut logikamu, asal ada yang bayarin Sang Ning berarti cinta? Kau tahu apa salahku? Kau bisa keluarkan 5 yuan saja tak? Bertahun-tahun ini, kukumpulkan perhiasan emas langka yang tak ternilai. Kuma, Sang Ning tak pernah bilang kesukaannya. Jika perlu ke ujung dunia pun akan kucari. Tak berubah warna saat dibakar. Tak perlu tunggu hasil appraisal. Ini emas asli. Aku lupa tentang kotak perhiasan emas di peti harta itu. Kau maksud kotak barang lapis emas palsu di rumahmu? Seluruh kota Haiyan tahu. Tasmu berisi kelereng kaca. Baru beberapa hari lalu lupa? Suamiku, itu semua. Kotak barang lapis emas di rumahmu? Semua orang di Haiyan tahu. Tas sekolahmu penuh kelereng. Lupa beberapa hari lalu? Ini berlian asli? Tentu. Kami lembaga inspeksi kualitas resmi terpercaya yang dilindungi hukum. Lalu berapa nilai yang ini? Dari kemurnian, kejernihan, dan potongan sempurna berlian ini, harganya mulai 4 juta. Sejuta? Tentu. Berlian 5 karat berkualitas tinggi tanpa cacat ini langka di pasaran. Kira-kira, suamiku, itu semua asli. Apa yang asli? Emasnya asli, berliannya juga asli. Omong kosong apa ini? Kain lap dan kaca ini? Kau pikir bisa jadi kekayaan sejati? Orang bodoh pun tahu mustahil. Kenapa tak mungkin asli? Direktur Lin, Anda datang. Minggir. Bos, kenapa bayarkan mereka menghina Anda? Aku cuma bertahan demi istriku Sang Ning. Direktur Lin, kenapa Anda datang lagi? Kakak ipar, suamiku pun hubungan khusus dengan Direktur Lin. Hina dia berarti hina Direktur Lin. Lepaskan aku. Suamiku. Tak apa sayang, aku di sini. Aku tidak takut, suami. Aku tahu kau akan datang. Berani-beraninya kau melawan. Kau tahu siapa dia? Suamiku. Tenang, sayang. Aku di sini. Aku sama sekali tidak takut. Aku tahu kau akan menyelamatkan. Berani-beraninya kau melawannya. Kau tahu siapa dia? Direktur Lin, aku juga dipaksa. Tolong selidiki sampai tuntas. Untung aku sudah menghubungi Wei Long sang raja bisnis sebelumnya. Halo, Presiden Wei. Saya Liu Fugui dari kota Haiyan. Saya laporkan Lin Feng, ketua asosiasi anggur yang korup di Haiyan. Tolong sampaikan ini ke Godfather Dark Vane. Apa? Lelang? Dark Vane melarang merampas uang rakyat. Di mana Lin Feng? Dia di rumahku, Jalan Liwi Tengah 188, Huanghua. Kebetulan. Gubernur Heking dan Zhao juga di Huanghua. Kami akan segera datang. Jika terbukti, langsung laporkan ke Godfather. Baik, saya tunggu kedatangan yang mulia semua. Lin Feng di sini pun tak berarti. 4 penasehat Godfather akan datang. Kau hila? Mengancam Sang Ning demi orang luar? Dia saudariku. Siapa sangka Gong Zhang Xiao seganas ini? Liu Shufu babak belur, kalau tidak berpura-pura, penculikan ini sia-sia. Tutup pintunya. Siapa sangka Gong Zhang Xiao sehebat ini? Dia langsung menggasak Liu miliarder, sampai minta ampun hanya dalam beberapa jurus. Kalau tidak kuakting sedikit, bukankah penculikan ini jadi sia-sia?
Iya kan? Tutup pintu. Aku tidak takut. Dengarlah. Bas Dark Vein akan segera datang. Dark Vein? Dark Vein? Liu Fugui, orang Dark Vein selalu misterius. Bagaimana kau bisa tahu keberadaan mereka? 2 hari lalu aku baru bertemu Wei Long, Raja Bisnis, tangan kanan Godfather Dark Vein. Kebetulan lagi, selain Raja Bisnis, Gubernur Zhao dari Hacking juga sedang inspeksi di sini. Kedua tangan kanan Godfather ini akan segera tiba. Apa Wei Long dan Zhao Hai biasanya sering nganggur begini? Aku juga tidak yakin. Mungkin agenda mereka terkait urusan resmi. Sayang, benarkah kita sudah bermasalah? Mereka kan orang penting Dark Vein. Jangan takut. Dibandingkan denganmu, mereka bukan apa-apa. Liu Fugui, orang Dark Vein tidak bisa seenaknya dihubungi. Kau anggap kami bodoh? Tunggu saja. Kurang dari 5 menit, semua di sini akan mati. Liu Fugui, penipu licik. Salah aku mempercayai. Orang bijak tahu saatnya menyesuaikan diri. Kau pantas mati. Lao Sang. Ayah, jangan khawatir. Semua akan kuselesaikan. Liu Fugui, penjahat licik. Aku benar-benar salah mempercayai. Orang bijak tahu kapan beradaptasi. Pak Tua Sang, kau pantas mati. Ayah, jangan khawatir. Semua akan kuselesaikan. Dark Vein dikenal Keyam. Di target mereka pasti tewas. Aku belum mau mati. Kau takkan mati. Masih ada Direktur Lin. Ya Direktur Lin, tolong selamatkan kami. Godfather Dark Vein sudah datang. Wei Long Zhao Hyperoni Music. Godfather Dark Vein. Mungkin begitu? Apa Godfather akan datang sendiri? Mustahil. Belia Vigo Agung mana mungkin datang ke sini? Beberapa anak buah Godfather sedang patroli di Haiyan dan akan tiba di Huanghua. Mereka benar datang ke kota kecil kita? Pegunungan indah, air jernih, dan orang luar biasa. Wajar mereka datang. Apa aku bisa bertemu Godfather langsung? Sayang, kau benar ingin temui Godfather Dark Vein? Tentu. Belia orang penting yang dikagumi. Tapi aku terlalu biasa. Sayang, di mataku kaulah orang paling beruntung. Aku tahu, di hatimu aku selalu sempurna. Sebenarnya sayang, aku Raja Bisnis Dark Vein Long dan Gubernur Hacking yang mulia tiba. Sayang, di mataku kau orang paling beruntung di dunia. Aku tahu, di hatimu aku selalu sempurna. Sayang, sebenarnya aku. Mereka benar datang. Apa Liu Fugui dapat dukungan Dark Vein? Jangan panik. Dibanding dirimu, dia bukan apa-apa. Maksudmu bandingkan dengan Direktur Lin? Bodoh. Kau tak tahu kekuatan Dark Vein. Sudah terlambat kabur. Presiden Wei, Gubernur Zhao. Hormat pada Gubernur Zhao. Berdiri. 2 tokoh penting benar datang. Ini kehormatan besar. Langsung ke inti. Kau lapor Lin Feng menyalahguna kekuasaan. Ada bukti? Ada. Saksi dan bukti sudah siap. Lin Feng beri 50 peti anggur ke warga. Semua di kota Huanghua bisa bersaksi. Lalu bukti fisiknya? Bukti fisik? Ada di keluarga Sang. Rumah kakek Sang penuh 50 peti anggur. Cek sekarang juga rumah keluarga Sang. Pasti keterlaluan. Segera periksa keluarga Sang di Jalan Liui. Gubernur Zhao, siapa yang mau diselidiki? Keterlaluan. Pasukan, segera periksa keluarga Sang di Jalan Liui Tengah secara tuntas. Gubernur Zhao, siapa yang mau Anda selidiki? Lin Feng, kau bersalah korupsi, menerima suap, dan menyalahgunakan jabatan. Jika bukti kuat, aku akan laporkan ke Sang Godfather tanpa tedeng aling-aling. Wah, gagahnya Gubernur Zhao. Sang Godfather. APA. Masih betah berdiri? Cepat ke sini. Hormat pada Yang Mulia Sang Godfather. Yang Mulia Godfather. Yang Mulia Godfather. Sang Godfather? Bagaimana mungkin? Berdiri. Saya. Liu Fugui,
Si remah tak berarti berani mengincar bulan? Pantas mati. Ya, tangkap dia. Jangan. Salah orang. Aku yang lapor, kenapa aku ditangkap? Sita semua aset Liu Fugui dan bawa pergi. Atas dasar apa nyita hartaku? Gubernur Shao, ini alasan apa? Astaga. Suami pengecut di belakang Sang Ning ternyata Godfather Dark Fane. Kenapa kau menyita harta keluarga kami? Gubernur Shao, kenapa? Kenapa? Ini sudah berakhir. Suami pengecut di belakang Sang Ning itu ternyata Godfather Arteri Gelap. Sudah kuperingatkan jangan ganggu keluarga adik keempat, tapi kau tak mau dengar. Bagaimana aku bisa tahu Godfather terhormat mau jadi pengasuh dan suami pengecut di keluarga Sang? Bukankah ini gila? Kau cari mati? Jiller New. Saudara ipar Tuhan, Godfather, ini semua salah paham. Andai kau tunjukkan sedikit saja kekayaanmu, aku tak akan salah. Masukkan dia. Pastikan tak bisa menyakiti orang lagi seumur hidup. Tunggu, Godfather. Dengarkan. Ini salah paham. Beri aku kesempatan lagi. Godfather, kita masih keluarga. Benar. Ayah, bicaralah. Kita keluarga. Feng Ping tidak berniat jahat. Niat kami baik untuk adik, ayah. Sang Ning, kau takkan diam saja lihat saudara iparmu di penjara? Dia tidak bersalah. Kakak, maafkanlah dia. Lepaskan aku. Sang Ning, adikku, tega kau lihat kakak iparmu di bawah? Dia tak bersalah, Kak. Maafkan saja dia, saudara ya. Tolong lepaskan aku. Maaf. Apa maksudmu? Maaf. Jika suamiku tak datang tepat waktu, mungkin aku sudah hancur. Masa aku harus maafkan orang yang jahat padaku hanya karena kau merengek? Sang Ning, sekalipun dia bersalah, kau kan tak apa-apa. Ini berkat suamiku, Kak. Kalian hancurkan keluargaku demi keuntungan sendiri. Wajar aku membela diri dan menegakkan keadilan. Aku kan kakakmu. Kalau dia dibawa, bagaimana hidupku? Kejam sekali kau. Sekarang kau ingat aku adikmu? Saat kau jahat padaku demi jabatan, tak ragu sedikit pun. Cukup. Sang Ning. Dia me mensala. Tapi kotak cédera. Hukum ringan saja. Mau kau hancurkan keluarga kakakmu? Tidakako me rasa bersala se muridep? Aku tak ada dosa. Kalian dulu tega menghancurkan hidupku, kenapa aku tak boleh? Istriku benar. Pembalasan setimpal. Bawa dia. Istriku benar. Satu masalah tetap satu masalah. Satu balasan tetap satu balasan. Bawa dia pergi. Cepat seret dia pergi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan lagi. Istri, tolong selamatkan aku. Sang Ning, kau benar tak mau selamatkan iparmu? Baik. Mulai hari ini kita putus hubungan. Lakukan semaumu. Lepaskan suamiku. Biarkan dia pergi. Jangan kejar dia. Sang Ning, kau benar-benar kejam dan tak berperasaan. Ayah, justru kau yang terlalu memihak dan sok elit. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kau tak tahu berterima kasih. Malah berani-beraninya. Berani kurang ajar pada Nyonya. Tak mau membungkuk dan minta maaf? Mau juga kau dikurung 2 tahun sadar diri? Tak berani. Tak berani. Sudah, persoalan ini selesai di sini. Sang Ning, dari 4 bersaudara, kau yang paling berpendidikan dan cerdas. Seharusnya aku percaya penilaianmu. Ini semua karena kebingungan sesaat. Apa kau Godfather dari Dark Fane? Ya. Lalu kenapa sembunyikan identitasmu dariku? Aku tak sengaja sembunyikan, karena identitas ini tak penting bagiku. Identitas terpentingku yang paling kubanggakan adalah sebagai suamimu dan ayah Boniu. Lalu barang-barang di kotak harta di rumah? Semuanya asli. Sangga? Ya, aku tak pernah bohong pada. Sayang, kenapa kau keluarkan kotak perhiasan berlapis emas ini? Besok kan ulang tahun ayah? Aku cek apakah ada yang cocok untuk hadiah. Kau mau kasih barang lapis emas ini ke ayah?
Totalnya tak sampai 200 yuan. Kau mikir apa? Sayang, ini bukan lapisan emas. Semuanya emas murni buatan maestro yang tak ternilai. Sudahlah, kau terlalu sering bohong sampai percaya sendiri. Aku tak bisa bedakan asli atau palsu. Sayang, semuanya asli. Aku tak pernah bohong padamu. Godfather Darkfane adalah suamiku. Nasib macam apa ini? Boss, taste sumo. Krimnya sudah meleleh. Aku akan antri lagi belikan yang baru. Membiarkan Godfather Darkfane antri belikan teh susu. Apa tak ketahuan? Tidak. Meski kau minta bintang dan bulan, akan kukabulkan. Tak perlu. Lebih baik kita realistis. Yang penting kau selalu di sisiku. Sayang. Ayo pulang.